Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Iskandar. Saya merupakan staf pengajar di Kajian Wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan buku rancangan pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sumber Daya Manusia Jepang dan Migrasi Internasional, dalam rangka memenuhi syarat Serdos berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah ini mempunyai metode pembelajaran dalam bentuk pengarahan materi, review bahan diskusi, presentasi hasil review oleh mahasiswa, diskusi dalam bentuk tanya jawab, penyusunan tugas makalah individu, baik kasusnya dari jurnal, kemudian mahasiswa melakukan interpretasi, aplikasi teori, dan mereka melakukan analisa kepada masalah yang diangkat. Bentuknya adalah student-centered learning, artinya mahasiswa diharapkan aktif dalam memberikan pendapat-pendapat mereka terhadap materi yang didiskusikan. Adapun komponen penilaian yaitu partisipasi dan diskusi 35%, tugas untuk review individu 30%, dan juga tugas akhir implementasi teori terhadap tema yang mereka angkat 35%. Berikut ini kita saksikan perkuliahan SDM dan Migrasi Internasional. Ya baik, selamat sore mahasiswa yang sudah hadir ya di kelas ini. Kita mulai dengan mata kuliah SDM dan Migrasi Internasional ya. Nah, sebelum kalian masuk nanti ke 16 TM pertemuan ya, kita pahami dulu ya tujuan dari mata kuliah ini apa ya. Nanti saya perkenalkan saatnya. Ya, ini tema perkuliahan kita ya. Masalah SDM ditinjau dari disiplin ilmu, sosiologi, ekonomi, budaya, politik, dan hukum ya. SDM Jepang tentunya kalian sudah banyak mungkin ya mendengar masalah-masalah mereka terkait dengan aging population ya, terjadi kekurangan ya tenaga kerja yang diakibatkan fertility rate ya di Jepang itu makin menurun. Nah, kemudian tema berikutnya adalah isu-isu kontemporer ya, akibat perubahan demografi penduduk Jepang, kita sebut Koreika Shakai ya, dan implikasinya kepada SDM Jepang. Nah, lalu yang nanti kita bahas juga ya di TM berikutnya yaitu perubahan peran institusi pendidikan dan pekerjaan. Kemudian ada korporasi serta berbagai polisi pemerintah Jepang ke dalam dan luar negeri ya. Kalian sudah mendapat beberapa bahan atau materi kuliah di budaya korporasi yang juga terkait ya, kita membahas bagaimana korporasi Jepang melakukan manuver ke kanan dan ke kiri ya untuk pemenuhan SDM mereka ya, yang mulai sulit ya mereka mendapatkan tenaga kerja ya. Dan kemudian fenomena migrasi internasional itu sendiri ya, jadi kaitannya antara SDM Jepang yang bermasalah ini mempunyai implikasi kepada meningkatnya ya migrasi internasional, yaitu dari negara-negara pemasok ya tenaga kerja kepada negara yang betul-betul sedang yang membutuhkan tenaga kerja. Ya mungkin selain Jepang juga ada beberapa negara maju lainnya ya, contohnya misalnya di Asia sendiri, Singapura ya juga membutuhkan tenaga kerja. Ya. Sehingga ini dapat juga menimbulkan permasalahan ya, selain Indonesia negara pemasok mungkin ada sudah paham, ada Filipina, ya, ada Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Nah, kemudian akan muncul beberapa hal terkait dengan isu yang multikultural di Jepang ya. Karena kalian tahu bahwa bangsa Jepang itu bangsa yang homogen, ya mungkin jumlah presentasi mereka yang bermigrasi ke Jepang tidak sebanyak negara-negara ya maju lainnya seperti Kanada, ya Amerika, ya sudah tahu ya bahwa Jepang hanya 2% ya menerima
Nah, jumlah pertemuan untuk yang sesi saya ya. Tadi saya belum perkenalkan dulu ya, saya Kurniawati Iskandar ya, mengajar di kajian wilayah Jepang ini dari tahun 2006 ya. Kalian masih SD atau SMP atau SMA? Ya, oke ya. Jadi saya akan memberikan perkuliahan ini sampai 7 PM pertemuan dari total 16 pertemuan. Ya. Kita lakukan hari Kamis ya, ada 2,5 jam waktunya ya, karena ini 3 SKS. Lalu nanti mahasiswa ditandai hadir dengan mengisi absensi di WA group ya, dan juga menghadiri kuliah sampai selesai. Kita tetap ada yang manual absennya, ada yang online ya, supaya punya backup ya. Kemudian pergantian jadwal dimungkinkan atas ya, kalau misalnya ada instruksi dari direktur atau dari petinggi UI lainnya, terpaksa ya kita mereschedule kelas tapi dengan kesepakatan ya dari mahasiswa. Kemudian mahasiswa diharapkan tertib aturan ya dan disiplin waktu. Ya. Oke, tujuan dari perkuliahan tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, yaitu memiliki ragam pengetahuan yang diharapkan mahasiswa punya ragam pengetahuan tentang masalah sumber daya manusia Jepang dan masalah demand and supply tenaga kerja dalam konteks global ya, serta permasalahan sosial yang muncul ya. Kemudian untuk masalah sosial kita pernah bahas ya, masalah sosial di mata kuliah FSJK ya, masalah sosial di Jepang kontemporer ya. Artinya ini tidak terlepas juga dengan problem Jepang menghadapi grey society ya, atau aging population, yang mengakibatkan Japan government harus mengambil satu inisiatif ya, agar permasalahan tenaga kerja itu bisa diatasi ya. Nah, kemudian memahami ragam teori-teori migrasi internasional ya, karena kuliah ini memang kita membahas migrasi internasional, ada beberapa teori-teori yang ya dijelaskan melalui interdisiplin ya. Bukan hanya kita menjelaskan migrasi itu dari perspektif ekonomi ya, tentang mencari pekerjaan karena salarinya lebih tinggi. Memang itu masih jadi arus utama, tetapi nanti ada beberapa pendekatan yang melihat bahwa bukan semata-mata ya aspek ekonomi yang menjadi pertimbangan, tetapi juga aspek-aspek sosial seperti jejaring ya, sosial ya, network, dan ada network itu biasanya juga ada aspek trust juga ya di situ ya. Kalian masih ingat Sweatbird ya? Jadi kalau jaringan itu pasti ada kajian tentang trust ya di dalam jaringan. Nah, kemudian ya dalam rangka mengkaji mobilisasi tenaga kerja dari negara berkembang ke negara maju. Ya, mungkin Jepang tidak hanya punya problem sendiri sebagai negara maju, tetapi dia juga punya kompetitornya gitu ya. Nah, dari disertasi saya menyampaikan bahwa kita sebagai negara pemasok juga harus bisa memposisikan Jepang berkompetisi dengan negara-negara lain ya, supaya lebih memberikan jaminan atau ketertarikan ya pada PNI kita, sehingga mereka punya alasan yang baik tentang kenapa berangkat ke Jepang ya. Kenapa orang misalnya memilih wah Jepang gak jelas nih ya, salarinya berapa ya, bayarnya di Tokyo itu mahal ya, belum apartemen dan sebagainya, sebagai trainee ya, bukan sebagai pekerja. Nah, ini nanti berbeda dengan negara-negara yang punya demand tinggi seperti Jepang, seperti Korea Selatan gitu ya. Bahkan negara-negara di Europe juga membutuhkan, Amerika juga ya, Kanada lebih open lagi ya. Bahkan negara tetangga ya, kalau kita boleh jujur ya, Malaysia menjadi tujuan utama ya bagi orang-orang Indonesia. Ya, kemudian implikasi dari pertemuan itu tadi ya, para migran kita ke Jepang, juga kita akan menganalisa konteks tentang multikultural di Jepang ya, terkait kebijakan mengundang tenaga asing. Karena mungkin kalian pernah dengar perdebatan ya, diet ya, menurut diet atau konservatif dan progresif, bagaimana polisinya dari pemerintah Jepang dalam mengundang tenaga kerja asing. Ya, banyak dikhawatirkan bahwa sistem yang sudah baik di Jepang sudah ada, ini nanti menjadi problem baru ya ketika banyak mengundang tenaga asing dari luar. Ya. Contohnya misalnya
tingkat kejahatan ya, misalnya di 2013 dan pada saat itu ada semacam kerjasama Jepang dengan Vietnam gitu ya. Nah ini kita nggak bicara bahwa dengan masuknya orang baru lalu terjadi ya kejahatan yang cukup signifikan ya, tetapi bisa jadi definisi kejahatannya bagi masyarakat Jepang itu berbeda dengan kita ya. Kalau orang Indonesia lihat sepeda di luar ya nggak ada yang pakai, sayang kan. Kalau buat orang Jepang itu bukan punya kamu gitu ya, jadi nggak boleh diambil, nah bisa masuk ranah hukum ya gitu. Padahal kalau orang Indonesia kan wah itu yang mubazir ya sepeda gitu ya. Jadi nanti kita bicara soal konsep atau memandang satu tindakan ya, atau karena sosial atau karena ekonomi, tetapi bisa mempunyai ternyata implikasi hukum ketika itu dilakukan di negara dengan sistem hukum yang berbeda ya. Nah kemudian mengkritisi pemerintah ya, Jepang dan juga kita ya sebagai pemasok yang mungkin kurang optimal ya dari apakah BP2MI gitu ya, apakah dari Kemenlu atau dari Kementerian Tenaga Kerja ya dalam mengiring ya atau mengawal ya PMI kita baik melalui skema IJPA, IITP ataupun Tokutejino ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk apa yang saya sudah jelaskan? Belum? Oke, kira-kira paham ya? Oke, ini kira-kira metode pembelajarannya ya. Nanti kita ada pengarahan materi, lalu review bahan diskusi ya, seperti mata kuliah yang lain. Kita punya materi yang kita review, kemudian reviewnya hasilnya kita diskusikan ya, kemudian nanti hasil dari review buku ya itu sebenarnya untuk kita share pengetahuan bahwa ada kajian-kajian yang pernah kita lakukan tentang hal ini ya sebelumnya. Nah kemudian nanti ada penyusunan tugas makalah di akhir ya. PM dengan saya itu adalah bagaimana teori-teori yang sudah dipelajari nanti kita coba implementasi kepada case-case gitu ya yang kekinian ya, yang ada muncul di jurnal-jurnal ya. Kita bisa cari ya, kalian bisa cari jurnal mana yang menarik untuk dibahas, kemudian menggunakan teori yang kira-kira pas untuk menjadi instrumen ya. Ingat ya, karena teori itu tidak harus kita amini ya, jadi teori itu bisa pada konteks masyarakat yang berbeda itu kita bawa ya, tetapi kemudian kita bisa menambahkan teori ketika hasil penelitian kita itu misalnya tidak sesuai dengan konteks itu ya. Oke. Kemudian nah penyusunan tugas makalah nanti tergantung pada jumlah mahasiswa ya. Kalau kalian cukup banyak kalian bisa lakukan berkelompok ya, tapi kalau hanya jumlahnya 5 ke bawah ya saya kira berarti menjadi tugas individu. Oke, ini pokok bahasan dan cakupannya. Komposisi penduduk Jepang dan kebijakan pemerintah Jepang tadi ya terkait dengan masalah SDM ya. Nah, kita sudah mempelajari ini ya di beberapa mata kuliah sebelumnya. Nah, kekosongan angkatan kerja di Jepang ya serta kebijakan menunjang tenaga kerja asing ya. Tadi saya sempat sebutkan beberapa skema ya, ada di Jepang, ada di IDP dan juga Tokutejino ya yang sekarang dilakukan dengan 19 negara ya. Tapi problemnya adalah masing-masing skema itu belum selesai dievaluasi, lalu muncul lagi ya skema-skema baru ya. If you have any question you can ask me ya. In Indonesia or in English ya. I think your Indonesia is good now ya. And then the teori untuk yang kita gunakan adalah sifatnya interdisipliner ya, karena kita di sini pendekatan kita tidak monodisiplin ya. Jadi isu-isu yang very kompleks ya, sangat kompleks itu tidak lagi bisa didekati dengan satu disiplin ilmu ya. Kita perlu mempelajari beberapa disiplin ilmu lainnya ya. Nah itu kita bisa menganalisis ya masalah migrasi internasional yang terkait SDM di Jepang ya. Contohnya ya beberapa teori, ada teori modernisasi dan globalisasi, kemudian teori migrasi internasional ya, dual ekonomi. Mungkin ada yang masih ingat apa yang dibahas di dual ekonomi ya, labor market, masih ingat? Oh, ya, saya ingat labor segmentation ya.
Artinya kalau yang primer itu fine-fine ya, semua orang maunya masuk ke primary ya, pekerjaan yang memang high skill dan memang dibayar dengan worth it gitu ya, sesuai dengan education-nya. Tetapi nah, orang-orang di negara maju, terutama Wakamono kan, semua orang mudanya sudah tidak ya berminat kepada pekerjaan yang kayaknya nggak munculkan gengsi deh gitu ya. Misalnya pekerjaan untuk merawat lansia, ya pekerjaan di sektor-sektor yang kita tahu ya, apa bahasa Jepangnya apa? 3 sektor yang tidak diinginkan. Kita kiken ya, atau apa ini English ya? The 3D ya. Oh ya. Dangerous, image, and dirt. Oh yes. Artinya anak-anak muda sekarang kan lifestyle-nya lebih berbeda ya dengan yang kaum konservatif. Artinya ada beberapa pekerjaan yang tidak lagi populer ya, sehingga ditinggalkan oleh kaum muda Jepang. Dan inilah ya porsi yang disiapkan untuk negara pemasok ya, termasuk kita Indonesia, Filipina, dan Vietnam ya. Karena di Indonesia sendiri ya kadang-kadang alasannya tidak ada lapangan kerja yang cukup, sehingga mereka memilih untuk pergi keluar dengan harapan salarinya bisa jump ya, bisa meningkat dengan cepat, karena mereka lupa bahwa mereka juga pindah ke negara-negara maju dengan standar kehidupan yang cukup tinggi ya. Pastinya habis di sana ya, uangnya remitansinya nggak bisa mereka optimal ya bawa pulang. Nah ini juga jadi problem ya. Kemudian ya teori itu ya yang kalian pelajari termasuk ada jaringan Granovetter. Nah, ingat nggak nih Vika nih teori jaringan? Ya, teori jaringan Granovetter itu ada bahas 2 topik, yaitu no strong ties dan weak ties. Strong ties itu dengan orang-orang terdekat dari individu seperti keluarga atau teman dekat, sedangkan weak ties itu yang tidak memiliki kedekatan istimewa dengan individu tersebut seperti rekan kerja ataupun orang yang kurang dikenal. Ya. Nah artinya ternyata punya ikatan yang kuat di negara orang tuh nggak baik juga gitu ya. Artinya kita setengah menutup ya informasi-informasi sebenarnya yang menurut Granovetter itu bisa lebih open ketika kita tidak mengandalkan orang-orang Indonesia sendiri kan begitu ya. Kalau dia banyak berteman dengan orang Jepang, dia bisa lebih praktis ya second language-nya daripada dia berbahasa Indonesia dengan teman sekampungnya gitu kan. Teori-teori yang sebenarnya kalian masih bisa ya gunakan untuk menganalisis ya beberapa permasalahan yang muncul ya. Nanti ada juga teori value change ya, kemudian multiculturalism theories ya, kemudian yang hal yang lainnya adalah permasalahan pekerja migran Indonesia di berbagai sektor pekerjaan di Jepang. Karena bayangan orang kita ya dari Indonesia berangkat ke Jepang, bayangannya Tokyo, Osaka, Kobe ya, kota-kota besar ya, lalu bisa main-main ya di sekitar itu ya. Ternyata kaget ya begitu dikirim ke desa terpencilnya Jepang, yang orangnya aja nggak ada, Hachikochi ya, dari Moina gitu ya. Nah artinya apakah ya realitas seperti ini sudah dapat informasinya oleh calon PNI kita? Nah, karena kan harus ingat ya, kita juga punya Pengmas ya dari KWJ ini yang membahas tentang bagaimana persiapan ya para pekerja migran sebelum berangkat ke Jepang supaya tidak shock ya. Karena apa yang dia banyak ngikutin anime ya, mungkin PNI kita tuh para wibuers gitu. Jadi kurang paham ya realitanya seperti apa. Jadi ini juga baiknya ya, karena ini adalah materi yang di dalam perkuliahan kalian juga harus implementasi ya di dalam dunia real kita. Jadi kita bisa sampaikan dan teman-teman PNI yang akan berangkat ke Jepang ya, artinya supaya mereka consideration ya. Sekali lagi kira-kira negara tujuan yang pas ya dengan mereka tuh siapa ya, negara mana gitu ya. Karena saya juga bahas di disertasi bahwa untuk berangkat ke Jepang harus orang-orang yang punya taste ya, taste ke Jepang harus wibu ya. Kalau nggak wibu ya depresinya gampang ya, tapi kalau dia wibuers ya dia lebih bisa menekan ya, karena dia kan like ya, kita sama orang yang kamu senangin apa aja oke kan. Ya
blanket ya, artinya hal-hal kecil pun jadi nggak kebaca. Ya, tetapi kalau dari awal sudah masalah kecil pun kebaca. Ya, jadi problem gitu ya. Ini juga dengan iya kan, orang kalau udah dislike gitu ya, whatever you say ya, saya itu lah, ya. Tapi kamu udah suka, whatever you say, I don't. Iya kan, iya kan. Ini logik aja ya dari relasi sama sebenarnya di level mesoka, di level makroka, ternyata itu punya implikasi yang hampir sama. Ya, cuma dia levelnya berbeda saja, gitu ya. Oke ya, ini yang pertamanya ya kita bicara itu tadi ya pertemuan hari ini dan aturan-aturan. Lalu yang keduanya kita bicara, saya akan menyampaikan beberapa teori ya yang menjelaskan bagaimana migrasi internasional itu pada level mikro, meso dan makro. Ya. Nah, ini PM yang ketiga dan keempat. Nanti kalian siap-siap untuk presentasi beberapa buku or jurnal ya yang kita sepakati nih ya, kalian senang bahas yang mana silahkan pilih ya, boleh dari rekomendasi dari saya atau kalian bebas ya mencari beberapa yang menurut kalian menarik gitu ya, tapi bisa kirimkan ke saya dulu ya bahan-bahan temanya supaya lebih tepat gitu ya. Nah kemudian PM berikutnya ya setelah kalian presentasi ya, mungkin kita ada 5 orang nanti ya. PM kelima saya akan berikan materi lebih lanjut. Ya ini adalah case study yang memang bahan dari disertasi saya dulu ya 2014. Lalu kita bisa lanjut dengan TA ya. TA itu adalah nanti kalian pilih ya dari berbagai negara pemasok ya. Jangan sama kalau bisa negaranya supaya case study-nya lebih banyak kita share di kelas ini ya, dan pengumpulan tugasnya di akhir. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih ya untuk kehadirannya mengikuti kuliah ini. Nanti kita lanjut lagi dengan materi berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Untuk perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.